Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki di bulan yang baru dan minggu yang baru. Khususnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyikapi kondisi yang akhir-akhir ini terjadinya pandemi COVID-19 yang hampir di seluruh wilayah tanah air Indonesia kita ini. Dan itu sesuatu yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, yang membuat orang panik. Tetapi ingat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, pada saat kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup, menghadapi cobaan, kita punya Tuhan Yesus. Dia sebagai pembela kita, Dia sebagai gembala yang sangat baik. Itu sebabnya pada pagi hari ini, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bertemu bersama dengan jemaat Tuhan di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan di minggu yang pertama bulan yang baru ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu di dalam satu persekutuan yang indah bersama Tuhan, sekalipun secara daring. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa itu senantiasa menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kami, menguatkan, menghibur kami di saat-saat kami menghadapi segala tantangan di akhir-akhir ini Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan, agar kami memperoleh berkat Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema, kuasa doa mengalahkan kekhawatiran. Tadi saya katakan saudara bahwa oleh karena peristiwa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami satu kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, kecemasan. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita saudara supaya hal semacam ini tidak melemahkan iman kita, membuat kita tidak putus asa dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 saya bacakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pembacaan yang kedua yang saya ambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita renungkan saudara tentang kuasa doa yang mengalahkan segala kekhawatiran. Kalau kita lihat saudara bahwa doa punya satu peranan penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, saudara.
berbagai macam tindakan manusia, cobaan, tantangan, beban yang berat, saudara. Namun mari kita melihat kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, saudara. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa doa orang benar apabila sungguh-sungguh didoakan, maka besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagian yang pertama dari kitab Mazmur tadi, saudara, di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Tidak selama-lamanya orang benar itu goyah. Kalau kita melihat di dalam kitab Filipi, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat ini juga dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat, saudara, bahwa oleh karena doa, satu-satunya cara untuk melenyapkan, untuk mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan adalah melalui doa. Kalau kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu luar biasa. Mujizatnya akan dinyatakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan memberikan 5 alasan kenapa bahwa satu-satunya cara dalam menghadapi segala macam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keputusasaan hanya melalui doa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kita menyikapi kondisi yang akhir-akhir seperti ini, berita-berita yang sangat menyedihkan, sangat mengkhawatirkan, sakit penyakit, bahkan banyak orang yang meninggal oleh karena pandemi. Banyak orang yang menderita oleh karena sakit penyakit itu. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita satu-satunya cara untuk melenyapkan, menghapuskan, mengalahkan segala kekhawatiran. Itu adalah melalui doa, saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, ketakutan yang sangat berlebihan, kecemasan, kepanikan, keputusasaan, saudara. Justru itu yang menjadi musuh kita sebagai orang yang percaya. Bukan karena pandeminya, tetapi ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan yang sangat berlebihan. Itu yang akan menghancurkan kekuatan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kalau kita bersama dengan keluarga masing-masing dalam satu persekutuan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran itu adalah melalui doa. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saudara, di sana dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Saudara, dalam doa. Doa adalah satu jawaban. Doa adalah satu solusi. Doa adalah kekuatan dan kuasa untuk membebaskan kita dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan. Beban masalah apapun, mari kita mengandalkan Tuhan melalui doa. Mari kita melihat 5 alasan kenapa doa itu adalah satu-satunya cara untuk melenyapkan, untuk mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita melihat yang pertama, alasan yang pertama. Oleh karena doa memperbarui iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena doa memperbarui iman kita, panggilan kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, saudara, di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, mengapa kita punya penyerahan hidup kepada Tuhan, bukan saja tubuh jiwa roh kita, tetapi juga perasaan kita, perasaan ketakutan, perasaan kekhawatiran, kecemasan, kepanikan terhadap apapun, saudara. Kita tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, saudara, bahwa doa itu adalah yang membawa hidup kita ini terus-menerus memperbaharui kekuatan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 5:7 tadi, saudara, di sana dikatakan, karena ia yang memelihara kamu. Jadi mengapa Tuhan menginginkan kita supaya kita ini menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan? Karena Dia yang memelihara kita. Dia sebagai Bapa kita. Dia sebagai kepala gereja kita. Sebagai sobat yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, saudara. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan ini terus-menerus menggerogoti perasaan kita, menggerogoti jiwa kita, yang melemahkan iman kita, bahkan yang menjauhkan diri kita dengan persekutuan dengan Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya, oleh karena doa terus-menerus memperbarui iman kita, kekuatan kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Biarkanlah kalau kita mengambil kesempatan untuk kita terus berdoa, itulah kekuatan iman kita, itulah kekuatan kesetiaan kita di dalam kita mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat alasan yang kedua. Doa merupakan satu cara untuk melenyapkan kekhawatiran, mengalahkan kekhawatiran. Yang kedua adalah oleh karena doa, maka damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Oleh karena doa, maka damai sejahtera Allah itu akan mengawal hati kita. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pribadi kita itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang melebihi akal kita, kekuatan kemampuan kita itu akan terus mengawal dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15, saudara, di sana dikatakan damai sejahtera Kristus akan memerintah di dalam hatimu. Damai sejahtera itu akan memerintah, akan menguasai. Juga di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, di sana dikatakan berkat damai sejahtera itu akan menjagai engkau dimanapun Anda berada. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan sumber damai sejahtera itu akan mencurahkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, saudara. Kalau damai sejahtera di dalam Kristus yang melampaui segala akal manusia itu akan menopang kita, maka hidup kita ini akan kuat. Kita dipenuhi dengan berkat, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang terus-menerus mengalir, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, kekuatan untuk kita tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kalau kita menyerahkan segala sesuatunya melalui doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga, saudara, mengapa doa adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan segala kekhawatiran ataupun ketakutan, saudara. Yang ketiga, oleh karena doa itu, maka Allah menguatkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib,
perkara-perkara yang luar biasa. Oleh karena doa itu akan menguatkan kita, menopang kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita melihat di dalam kitab Filipi pasal 4, saudara, ayat yang ke-13, di sana dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita ada sesuatu yang menopang, sesuatu yang menyertai, sesuatu yang menguatkan, sehingga kita tidak berjalan sendiri di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup di dalam dunia ini, berbagai macam penyakit, berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya kita membutuhkan waktu untuk kita tetap berdoa, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Karena Allah melalui doa itu akan menguatkan kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak mampu kalaupun kita melakukan segala sesuatu, perkara yang besar, tanpa topangan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Itu sebabnya melalui doa ini, saudara, maka Allah sumber kekuatan, sumber berkat itu, sumber kuasa itu akan terus-menerus menopang, menguatkan kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang ajaib. Ini luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan kita hidup bersama Tuhan. Kita masih bisa bernafas dengan sempurna. Kita masih bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa bersama keluarga kita dalam keadaan baik. Dan Tuhan izinkan hari ini kita masih hidup bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita tetap memiliki sikap yang optimis, ya, yang semangat untuk menatap masa depan kita, yang penuh harapan. Jangan khawatir lagi. Jangan takut lagi, jangan cemas lagi, karena lewat doa-doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Itu sebabnya mari kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, saudara, di sana dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan kita, hal-hal yang menjadi pergumulan kehidupan kita, perlu kita bawa kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan, bersyukur oleh karena segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur, saudara, karena hari-hari yang sudah kita lewati, waktu-waktu yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kemenangan yang luar biasa. Sampai detik ini kita masih bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang keempat, kenapa doa adalah satu-satunya cara untuk melenyapkan, untuk mengalahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, kepanikan, kecemasan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang keempat, oleh karena doa, kita menerima berkat, rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Artinya, saudara, melalui doa kita kepada Tuhan, lewat permohonan kita, lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita menerima berkat, rahmat, berkat kasih karunia Tuhan, dan pertolongan tepat pada waktunya, pada waktu kita membutuhkan. Saudara, kita patut bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan luar biasa, tepat pada waktunya. Saat-saat kita membutuhkan kekuatan Tuhan, saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan menopang kita, memegang kita. Sebagaimana janji Tuhan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan aku memegang tangan kananmu
dan membawa dalam satu kemenangan. Dan ini merupakan satu janji Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita menerima berkat rahmat, kasih karunia pertolongan pada waktu kita memerlukan. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-16, saudara, firman Tuhan dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan kita berjalan sendiri, saudara. Itu sebabnya mari kita selalu mengutamakan doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang begitu ajaib, karena Tuhan yang begitu luar biasa, Allah yang hidup, yang kita sembah, yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Pada waktu kita bersekutu, pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan senantiasa berkarya. Tuhan meneguhkan iman kita. Itu sebabnya mari kita belajar terus, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Alasan yang kelima, saudara, satu-satunya cara untuk mengalahkan, menghancurkan, melenyapkan segala kekhawatiran, ketakutan yang ada adalah melalui doa. Apabila Bapak Ibu jemaat mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang genting, saudara, yang berat, ingat saudara, berdoalah, mintalah pertolongan Tuhan, karena Dia sumber kuasa, sumber berkat, sumber kekuatan, dan itu akan menopang kita, ya, beban kita, persoalan kita, maka Tuhan yang akan mengangkat, dan Tuhan memberikan kelegaan, memberikan sukacita, kelepasan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Alasan yang kelima, saudara, mengapa doa adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan, melenyapkan segala kekhawatiran, ketakutan. Saudaraku yang kasih Tuhan, oleh karena doa, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena doa itu, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma, saudara, pasal 8, ayat yang ke-28, saudara, di sana dikatakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, saudara, untuk mendatangkan satu kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini, pada waktu kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, yakinlah bahwa Allah sangat peduli, bahwa Allah terus bekerja dan terus bekerja di dalam hidup kita, di dalam segala hal. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan dalam segala hal. Tidak terbatas waktu dan tempat, saudara. Tidak terbatas kondisi apapun yang kita hadapi saat-saat seperti ini, saudara. Tetapi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Inilah kehebatan Tuhan. Inilah kedahsyatan Tuhan. Bahwa kita tidak sendiri, saudara. Tetapi Allah yang menyertai kita pada masa-masa yang sulit sekalipun. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Dan juga di dalam kitab Filipi tadi, saudara, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa khawatir itu bagian seorang manusiawi, saudara. Tetapi kalau kita lihat bahwa Tuhan memberikan nasihat kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Kalau tentang apapun juga, saudara, maka tidak terbatas. Ya, entah itu masa-masa yang sulit seperti ini, pada waktu kita menghadapi pandemi COVID-19, waktu kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga, ya, mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, dan banyak hal yang kita hadapi, saudara. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan selalu mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalau kita lihat ajaran Tuhan Yesus pada waktu di bukit, waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, juga berbicara tentang kekhawatiran. Hendaklah jangan kamu khawatir dalam segala hal, saudara. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberkati kita. Itu sebabnya alasan yang kelima kenapa doa itu adalah cara yang terbaik untuk melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kepanikan itu, saudara. Kita yakin lewat doa itu bahwa Allah turut bekerja. Kalau dikatakan Allah turut bekerja, itu artinya bahwa Tuhan itu aktif. Tuhan itu melakukan sesuatu yang mungkin di luar akal kita, kemampuan, kekuatan kita, saudara. Tetapi itu Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Itu sebabnya patutlah kita bersyukur kalau kita sebagai manusia yang masih bisa hidup, menikmati berkat, bisa bernafas dengan sempurna, menikmati segala berkat alam semesta ini. Semua ini karena kasih karunia, rahmat, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tetap andalkan Tuhan. Kita tetap berdoa supaya iman kita senantiasa dikuatkan dalam masa-masa yang sulit, menghadapi tantangan, cobaan apapun yang ada di depan kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan meneguhkan, memberkati, memberikan semangat, kekuatan Bapak Ibu jemaat sekalian. Jangan kita panik, jangan kita takut, khawatir apa yang ada di depan, di sekeliling kita, saudara. Tetapi mari kita kita hadapi dengan Tuhan. Kita akan cakap melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Engkaulah firman yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan tanamkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga tidak sekedar kami hanya merenungkan, mendengar, tetapi kami melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini tidak sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan meteraikan terus, bekerja terus, berbicara terus, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini setelah kita menerima berkat firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bersama keluarga kita masing-masing untuk kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan dasar firman Tuhan berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang menjadi imam besar yang agung, Dia tidak hanya mempersembahkan korban bagi umatnya, tetapi menjadikan dirinya korban di kayu salib, sekali berkorban untuk selamanya. Yesus yang telah berkorban dan mati itu menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang ikut menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini adalah seorang pengkhotbah yang berkhotbah untuk diri sendiri dengan nyata. Pada waktu saudara mengambil roti, saudara berkhotbah tentang tubuh Yesus yang dirobek, ditusuk, dipaku oleh karena kita. Pada waktu saudara mengambil cawan minuman, saudara berkhotbah tentang darah yang tercurah di Golgota oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan betul-betul bertobat kepada saudara Tuhan mengundang, marilah sekarang, karena sekaliannya sudah siap, dan lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Dan mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama mempersiapkan untuk kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang dengan kasih Bapak Ibu bersama keluarga untuk bangkit berdiri bersama-sama. Masing-masing kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, Ia bersama-sama ke-12 muridnya dan berkumpul mengadakan satu perjamuan. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Yesus mengambil cawan minuman dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang tercurah oleh karena kamu. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tubuh Yesus yang dikatakan, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan karena kamu." Sekarang ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita sekalian. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang tercurah karena kamu. Sekarang ambillah dan minumlah." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa.
tubuh dan darah Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan kami berdoa biarlah tubuh dan darah Tuhan mendatangkan satu kuasa, mujizat Tuhan, kekuatan dan semangat bagi kami Bapa. Pengenalan diri kami akan Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat-jemaat Tuhan senantiasa dikuatkan, diperlengkapi dengan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita akan masuk di dalam pujian untuk menyambut baik firman Tuhan maupun tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini, sambil kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, berikan dengan sukacita. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, dipersilahkan. Dan kita akan menyanyikan satu lagu. Silahkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masing-masing keluarga, untuk menyanyikan lagu sambil persembahan syukur dijalankan. Tuhan Yesus memberkati.